Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tutorial kita. Nah, namun sebelumnya Ibu mengucapkan selamat pagi. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama dengan membacakan doa namaskara. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata Dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavatu sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Semoga kita selalu di junjungan Sang Teratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita masih ke bab 1 ya, yaitu sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Nah, di sini pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, kali ini kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu kemunduran dan kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya agama Buddha zaman kemerdekaan RI ya. Itu. Nah, di sini ada tujuan Ibu menyampaikan materi ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kemunduran dan kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis kemunduran dan kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Kemudian yang ketiga, maaf ya, ini Ibu nggak cantumkan. Nah, di sini kalian diharapkan mampu mengetahui tokoh-tokoh perkembangan agama Buddha pada zaman kemerdekaan RI ya. Nah, itu. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan atau kita mulai materi kita yang pertama, yaitu kemunduran agama Buddha di Indonesia. Nah, di sini berita-berita yang didapat hanya cerita tentang runtuhnya kerajaan Majapahit, bukan lenyapnya agama Buddha di kehidupan yang sangat berkaitan erat dengan Buddha di Majapahit ya. Jelas ya? Nah, di sini berita tradisi tentang dengan situasi sosial politik pada suatu negara. Demikian juga agama Buddha pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit tidak runtuh pada tahun Saka 1400 atau satu sumber sejarah pun yang menceritakan itu tahun 1478 Masehi ya. Nah, saat runtuhnya keadaan agama Buddha maupun Hindu setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi keruntuhnya kerajaan Majapahit itu setelah runtuhnya kerajaan Mataram kuno itu agama Buddha itu runtuhnya kerajaan Majapahit terlebih dahulu ya. Nah, oleh karena itu di samping dalam cendekiawa itu masa ini disebut sebagai masa gelap atau sirna, hilang, kertaling bumi ya, hilang dari sejarah agama Buddha di Indonesia di muka bumi ya. Nah, di sini disebut juga atau disebut pula bahwa runtuhnya tersebut disebabkan karena serangan dari kerajaan Islam Demak. Jadi agama Buddha ataupun runtuhnya kerajaan Majapahit itu ada serangan agama Islam Demak.
Nah, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata bahwa pada saat itu kerajaan Majapahit belum runtuh dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama. Nah, prasasti batu yang berangka tahun 1486 masih menyebutkan adanya kekuasaan kerajaan Majapahit. Rajanya waktu itu bernama Dyah Ranawijaya, ya. Dyah Ranawijaya. Nah, di sini runtuhnya kerajaan agama Buddha di Indonesia tadi, selain ada serangan Islam Demak tadi, di sini ada faktor internal, ya. Nah, faktor internalnya itu keadaan agama Buddha secara umum di Majapahit diduga menjadi faktor pengaruh hancurnya agama Buddha itu sendiri. Nah, faktor internal dimaksud misalnya kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan Hindu itu praktek penyimpangan ajaran. Jadi dari situlah dari penyimpangan ajaran itu seperti perkembangan praktek-praktek takhayul dan lain-lain. Nah, jadi semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Margawa tadi yang tidak dipahami dengan baik oleh kebanyakan orang itu menduga menjadi sumber praktek keagamaan yang tidak semestinya. Jadi orang yang tidak mengetahui yang sebenarnya agama itu, dia sudah memastikan bahwa agama itu tidak menjadikan atau sudah melakukan praktek-praktek yang tidak semestinya dilakukan oleh agama tersebut. Nah, itu ya anak-anak sekalian. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini juga ada dari sisi politik, ya. Atau dari sisi lain dulu ya. Dari sisi lain yang menyebabkan runtuhnya agama Buddha di zaman Majapahit adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran Buddha, sehingga munculnya praktek keagamaan yang tidak sesuai. Nah, para penguasa pada masa itu lebih mengutamakan kekuasaan daripada mempraktekkan agama Buddha secara benar. Jadi tahu ya. Nah, kemudian dari sisi politiknya di sini hal yang mempengaruhi terhadap kehidupan agama Buddha pada zaman Majapahit adalah adanya perebutan kekuasaan oleh Raden Patah, putra Prabu Brawijaya Majapahit itu sendiri. Raden Patah tidak menyukai jika kerajaan dipimpin oleh seorang raja selain Islam. Jadi di situ sudah jelas sisi politiknya, Raden Patah itu tidak menyukai jika kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja selain Islam. Misalnya Dyah tadi ya, seperti Dyah tadi juga itu sebagai bukan menganut agama Islam. Jadi itu tidak diperbolehkan oleh Raden Patah. Kemudian karena Raden Patah beragama Islam, haram ya, atau maaf di situ ya, haram ya, haram hukumnya jika negara dipimpin oleh orang yang tidak seiman. Jadi itu, jadi politiknya oleh Raden Patah tadi, karena dia beragama Islam, jadi dia yang memimpin harus agama Islam. Sampai saat ini pun mungkin yang memimpin negara kita pun juga sampai sekarang masih yang beragama Islam. Tapi itu kita tidak berpikir yang negatif ya, kita harus berpikir yang positif. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan dari sisi sosial. Secara umum agama Islam sudah mulai meluas di Indonesia pada waktu itu. Hal ini dapat diketahui dari berita laporan Rui de Brito, gubernur Portugis di Malaka pada tahun 1514 yang menyatakan bahwa di Jawa masih ada raja yang bukan Islam, yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa Majapahit. Berita yang sama juga disampaikan oleh Antonio Vigafuta tahun 1522. Dari berita-berita tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Buddha sudah tidak terpengaruh lagi dan digeser oleh agama baru, yaitu Islam. Jadi di situ dari sisi politik itu agama Buddha sudah tergeser
oleh agama baru yaitu agama Islam. Bukan berarti agama Buddha itu tidak ada yang menganut, tapi sirna tidak ada yang mengakui ya. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas dan selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan bukti-bukti sejarah, kemudian terungkap bahwa yang menyebabkan Majapahit hilang dari muka bumi bukanlah terjadi pada tahun 1400 tahun Saka, karena serangan tentara Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Lenyapnya Majapahit dari muka bumi terjadi antara tahun 1518 sampai dengan 1521 yang dilakukan oleh Adipati Unus, ya, anak Raden Patah penguasa Demak, sebagai tindakan balasan terhadap Giri Drawardana yang telah mengalahkan nenek moyangnya Kertabumi, ya. Zaman sesudah runtuhnya Majapahit adalah masa gelap agama Buddha. Tidak ada sumber sejarah yang ditemukan yang menceritakan keadaan agama Buddha pada waktu itu. Hal ini dapat dimengerti bahwa masyarakat secara umum secara umumnya sudah beragama Islam, tidak membicarakan lagi tentang agama selain Islam ya yang dianutnya. Yang kedua, yaitu kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Nah, kebangkitan agama Buddha di Indonesia, Kerajaan Majapahit yang mengalami keruntuhan pada tahun 1478 juga membawa dampak runtuhnya pilar-pilar kejayaan agama Buddha di Nusantara atau Indonesia. Nah, rakyat yang tetap setia memeluk agama Siwa Buddha mengungsi dan berkumpul di berbagai tempat di Jawa Timur dan Pulau Bali. Namun sebelum literatur kuno mengatakan bahwa agama Buddha di Indonesia akan tertidur dalam 4 zaman dan akan bangkit kembali setelah 500 tahun kemudian, semenjak runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Jadi agama Buddha itu akan tertidur selama 4 zaman ya, 500 tahun akan kembali lagi. Nah, di sini pada akhir masa kejayaan kerajaan Islam, bangsa Eropa mulai menjajahkan kakinya di bumi pertiwi dan Nusantara, memasuki zaman kolonial penjajahan. Bangsa Belanda mulai menjajah Indonesia telah didahului oleh bangsa Portugis. Selama lebih kurang 350 tahun, Belanda menjajah beberapa daerah di Indonesia. Nah, pada masa itu di Indonesia hanya dikenal adanya 3 agama, yaitu agama Kristen, Protestan, Katolik, dan Islam. Sedangkan agama Buddha dan agama Hindu tidak disebut, meskipun Candi Borobudur telah kembali ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stafford Raffles. Nah, Gubernur Jenderal Britania, Raja di Jawa. Nah, hal ini adalah salah satu sikap pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Dengan demikian, agama Buddha dianggap sudah sirna di bumi Indonesia. Tetapi secara tersirat di dalam sanubari bangsa Indonesia, agama Buddha masih tetap terasa antara ada dan tiada. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, pada zaman pemerintahan kolonial Belanda didirikan perhimpunan teosofi oleh orang-orang Belanda terpelajar. Nah, ingat ya anak-anak sekalian, di sini tujuannya. Jadi pada zaman pemerintahan kolonial Belanda itu ada didikan himpunan teosofi oleh orang-orang Belanda terpelajar. Nah, tujuannya perlu Anda garis bawahi ya di sini ya. Tujuannya adalah untuk mempelajari inti kebijaksanaan semua agama dan untuk menciptakan inti persaudaraan universal, ya. Nah, teosofi juga mempelajari tentang kebijaksanaan dari agama Buddha. Agama Buddha mulai dikenal, dipelajari dan dihayati dari ceramah-ceramah dan meditasi di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya dan sebagainya. Nah, disitulah mulai dari kolonial Belanda itulah yang menjadi
patokan kita agama Buddha mulai bangkit kembali setelah empat zaman tertidur ya. Nah, pada zaman penjajahan Belanda di Jakarta timbul pula usaha-usaha untuk melestarikan agama Buddha, Konghucu dan Lao Tse yang kemudian melahirkan organisasi Sankuei Ho yang bertujuan untuk mempelajari ketiga ajaran tersebut. Nah, dari sini pula kemudian lahir penganut agama Buddha yang dalam zaman kemerdekaan bangkit dan berkembang. Pada tahun 1932 di Jakarta telah berdiri International Buddhist Mission ya. Nah, majalah Mustika Dharma itu memuat tentang pelajaran teosofi, yaitu ajaran yang mempelajari Islam, Kristen, agama Krishnamurti, Buddha, Konghucu, dan Lao Tse. Nah, majalah Mustika Dharma berjasa dan menyebarluaskan kembali agama Buddha sehingga agama Buddha mulai dikenal, dimengerti, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan. Ingat ya anak-anak sekalian, di sini kalian sudah pasti bisa mengetahui bagaimana kebangkitan agama Buddha itu diawali oleh pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan perhimpunan teosofi oleh orang-orang terpelajar. Tuh, tujuannya kalian sudah tahu tadi dari ibu yang sudah jelaskan tadi. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut kembali. Nah, pada tanggal 4 Maret 1934, Bhikkhu Narada menginjakkan kakinya di pelabuhan Tanjung Priuk, disambut oleh Josias Van Ves dan Jo Hin Hoi, serta beberapa umat Buddha. Bhikkhu Narada adalah bhikkhu yang pertama datang dari luar negeri setelah berselang 500 tahun. Bhikkhu Narada Thera memberikan ceramah agama Buddha di logi-logi teosofi dan di kelenteng-kelenteng di Bogor, Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Bandung. Nah, di Candi Borobudur pada tanggal 10 Maret 1934, Bhikkhu Narada Thera turut hadir dalam upacara penanaman pohon bodhi yang dicangkoknya dari pohon bodhi yang aslinya di Buddhagaya, India. Tempat Buddha mencapai penerangan sempurna. Pada tahun 1980, pohon bodhi di Candi Borobudur tersebut ditebang karena akarnya merusak bangunan candi. Nah, organisasi Buddhis lainnya pada zaman penjajahan yang berperan dalam kebangkitan agama Buddha di Indonesia adalah Java Buddhist Mission. Organisasi ini menerbitkan majalah Namo Buddhaya dalam bahasa Belanda dan banyak menarik perhatian dan minat orang-orang Cina yang pada waktu itu telah banyak menganut agama lain dan mengganti tradisi serta adat istiadat leluhurnya dengan kebiasaan Barat. Kemudian pada tahun 1932, Kwe Tek Hoi membantu Samkwe Ho yang anggotanya terdiri atas menganut agama Buddha, Konghucu, dan Lao Tse. Samkwe Ho menerbitkan majalah Samkwe Hwatpho dalam bahasa Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Di sini ada 3 tokoh kebangkitan agama Buddha pada zaman penjajahan, ya. Yang pertama tadi Kwe Tek Hoi. Nah, Kwe Tek Hoi ini adalah menganut agama Buddha Tridharma yang sangat berjasa. Ia menerbitkan majalah berbahasa Indonesia pertama yang berisi ajaran agama Buddha dengan nama Mustika Dharma, ya. Pada tahun 1932 sampai 1934 dan majalah bulanan Samkwe Hwatpho itu pada 1934 sampai 1947 yang khusus membahas agama, filsafat, dan teosofi. Melalui majalah Mustika Dharma ini, masyarakat Indonesia pada saat itu mulai mengenal kembali agama Buddha. Nah, di sini yang kedua, ya, Bhikkhu Narada Thera. Bhikkhu Narada Thera pada tahun 1934
berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Berkunjung Biku Theravada pertama telah 5 abad. Beliau berziarah ke Candi Borobudur, kemudian berkeliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat untuk melaksanakan misi penyebaran agama Buddha. Jadi misi dari Biku Narada itu adalah menyebarkan agama Buddha kembali ya di Indonesia yang telah tertidur. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi. Nah, kita langsung ke yang bagian yang kedua ya, yang keempat yaitu agama Buddha zaman kemerdekaan RI. Nah, di sini ada tokoh agama Buddha setelah kemerdekaan RI. Nah, orang-orang di Indonesia terpelajar yang kemudian menjadi umat Buddha melalui teosofi antara lain ini ya. Silahkan kalian baca di sini ya sampai dengan tuh. Silahkan kalian baca ya tokohnya. Ini orang-orang Indonesia terpelajar yang kemudian menjadi umat Buddha melalui teosofi antara lain itu namanya. Kemudian dari Biku asing kita lahir tokoh-tokoh umat Buddha di Indonesia seperti Sariputro Sajono dan lain sebagainya itu ya. Kemudian organisasi-organisasi agama Buddha di Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi agama Buddha itu punya organisasi ya. Organisasi-organisasi yang berkembang pada waktu itu, ya. Nah, di sini semua agama Buddha, mazhab agama itu mempunyai keyakinan ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sebutan berbeda-beda yang hakikatnya adalah satu dan sama. Semua mazhab mengakui Buddha Gautama Sakyamuni sebagai guru pendidikan agama Buddha dan budi pekerti 33 agung atau nabi. Kongres penghasilan ketetapan berkenaan kriteria agama yang berkembang di Indonesia. Berikut adalah kriterianya ya. Nah, adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian adanya Triratna, kemudian Satari Arya Sacani, Kama dan Punarbawa, kemudian Tilakana, Nirwana atau Nibbana, kemudian Bodhisattva, yang terakhir adalah Paticcasamuppada. Ya, nah di sini organisasi-organisasi yang berkembang di Indonesia ya setelah kemerdekaan itu banyak sekali yang dipelopori oleh oleh tokoh yaitu Biku asli General kita dan pelopor kebangkitan kembali agama Buddha pada era 2500 tahun Buddha Jayanti ya. Nah, itu organisasi yang mempersiapkan kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia, International Buddhist Mission bagian Java di Indonesia dipimpin oleh Josias van de Vries ya. Nah, di situ pada tahun 1952 perkumpulan Samkhwe kehilangan ketuanya Kwe Tek Hoi. Selanjutnya masuk beberapa organisasi lainnya antara lain Tian Li Hei dipimpin oleh Hong Kiang Hiao ya Biku Jinaputa tergabung dalam Samkhwe Indonesia atau disebut GSKI. Nah, kemudian ada PPUI, MUABI ya, kemudian Perbudi, kemudian GPIB ya. Nah, itu banyak sekali organisasi-organisasi perkembangan pada saat itu. Nah, kalian nanti bisa mencari organisasi apa saja ya. Kemudian kita lanjutkan kembali pada perkembangan selanjutnya dibentuk Walubi, itu adalah perwakilan umat Buddha Indonesia yang merupakan wadah tunggal persatuan umat Buddha Indonesia beranggotakan sangha dan majelis-majelis. Nah, jadi agama Buddha itu banyak sekali ya mazhabnya, ada Theravada, ada Tantrayana, ada Buddhayana, kemudian ada Tridharma, kemudian ada masih banyak yang lainnya.
Maitreya dan lain sebagainya. Nah, itu semua wujud dari perwakilan agama Buddha itu diwadahkan di Walubi tadi. Nah, jadi setiap majelis-majelis dalam aliran-aliran ataupun mazhab-mazhab dalam agama Buddha tadi itu akan bermusyawarah, itu mempersatukan umat Buddha. Ya, walaupun mereka berbeda-beda tapi tetap tujuannya sama ya. Nah, di sini Sangga Agung Indonesia, Sangha Theravada Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia, MUABI yang menjadi MBI. Mapan Budi ya, maaf. Majelis Parmudita Kasogatan kemudian menjadi Majelis Kasogatan Tantra di Indonesia. Mapan Bumi NSI, Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia, Majelis Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia. Nah, mungkin di Bangka ini mungkin banyak sekali ya, itu mazhab-mazhab seperti ini. Nah, ini wadahnya yaitu Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia ya. Nah, itu. Kita lanjutkan era para tokoh perkembangan setelah kemerdekaan. Peran ya. Jadi dari masyarakat itu tadi itu ada peran tokoh perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan. Nah, di sini ada yang pertama adalah Biku Asin Jinarakita. Tadi yang kita lihat tadi ya, yang pada kesempatan tadi setelah kebangkitan kembali setelah kemerdekaan. Nah, Biku Asin Jinarakita. Nih orangnya ya. Mungkin kalian kalau melihat orangnya biasa-biasa saja, tapi ini adalah orang yang sangat luar biasa untuk perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan ya. Gitu. Nah, Mahabiksu Asin Jinarakita adalah biku pertama Indonesia. Pada bulan April 1954, beliau ditapiskan menjadi biku yang disaksikan oleh Yang Arya Balagoda Ananda Meta ya dari Sri Lanka dan Yang Arya Chow Kun Biomal dari Thailand. Guru spiritual utamanya adalah Yang Arya Mahasi Saudau. Pada tahun 1954 beliau mendirikan Persaudaraan Upasaka-Upasika di Indonesia atau PUI. Kemudian PUI berkembang menjadi Majelis Upasaka Pandita Agama Buddha Indonesia atau MUABI dan sekarang menjadi Majelis Budayana Indonesia MBI. Nah, pada tahun 1959 Biku Asin Jinarakita mengundang para biku dari luar negeri, diantaranya Yang Arya Mahasi Saudau, Yang Arya Narada Mahatera, dan Yang Arya Piyadasi Mahatera datang ke Indonesia untuk melakukan penapisan biku-biku baru. Jadi dari pelopor dari Biku Asin Jinarakita inilah yang menciptakan atau mencetuskan biku-biku baru selain biku-biku dari Indonesia ya. Kemudian pada tanggal 22 Mei 1953 beliau ditunjuk sebagai Ketua Gabungan Samkwe Indonesia sekaligus juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Pemuda Teosofi Indonesia. Beliau mengorganisasi peringatan Hari Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur yang pertama sejak agama Buddha tertidur di bumi Indonesia selama 500 tahun. Jadi sangat luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Biku Asin Jinarakita ini adalah tidak mudah anak-anak sekalian. Jadi butuh perjuangan untuk membangkitkan kembali mengorganisasi peringatan Hari Trisuci Waisak secara nasional di Candi Borobudur itu tidak gampang. Dia harus montang-manting ke sana ke sini ya untuk memberikan tembusan untuk dari presiden dan sebagainya supaya disetujui dan lain sebagainya. Nah, itu sangat luar biasa perjuangan beliau ya. Kemudian yang kedua adalah Biku Girirakito. Biku Girirakito ini adalah nih orangnya ya. Nah, ini beliau. Kemudian Biku Girirakito itu lahir pada tanggal 12 Januari 1927 di Banjar,
Bali dengan nama Ida Bagusgiri. Nah, beliau tidak tertarik kepada agama Buddha seperti kebanyakan orang, terutama putra-putra Bali. Dia mengira bahwa agama Hindu atau Buddha itu sama saja. Nah, di situ beliau berkenalnya dengan agama Buddha Dharma melalui mendalam ketika pada tahun 1956. Ida Bagusgiri pergi ke Watugong, Semarang dalam rangka perayaan Buddha Jayanti. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Buddha Jayanti karena konon Buddha pernah bersabda bahwa ajaranku ini akan tampak 2500 tahun lagi. Pada tahun 1974 berdirilah Sangha Agung Indonesia yang merupakan penggabungan dari Maha Sangga Indonesia dan Sangha Indonesia, ya. Nah, tahun 1960 Ida Bagusgiri sudah menjadi pandita dan berkeliling Indonesia memberikan ceramah-ceramah dhamma. Tahun 1962 pada usia 35 tahun beliau menjadi samanera nama Jinagiri. Pada tanggal 15 November 1966, Jinagiri ditabiskan menjadi biku di Bangkok, Thailand dengan nama Giri Rakito. Ya. Nah, di situ selain beliau menjadi ketua umum Walubi, Biku Giri Rakito itu dikenal sebagai pencipta lagu dengan beberapa lagu yang sampai sekarang tetap dikenal, misalnya lagu Malam Suci Waisak, kemudian Anicca, Duka, dan masih banyak lagu-lagu yang lainnya ya. Nah itu nanti kalian buka ya di YouTube atau di MP3 ya. Silakan nanti cari di situ lagu-lagu yang diciptakan oleh Biku Giri Rakito, gimana syairnya, apa maknanya, karena beliau ini membabarkan dharmanya melalui lantunan lagu. Karena apa? Tujuan Biku Giri Rakito menciptakan lagu ini supaya ajaran Buddha ataupun khotbah-khotbah Buddha itu bisa mudah diingat dan dimengerti oleh orang-orang atau umat-umat Buddha yang ingin belajar agama Buddha. Seperti itu, ya. Nah, jadi Biku Giri Rakito itu juga dia pernah menjadi anggota DPR juga ya. Itu periode 1972 sampai 1977 dan menjadi dosen di Universitas Udayana Bali ya. Nah, beliau sekarang sudah wafat. Nah, beliau wafat pada hari Minggu 5 Januari 1997 pada usia 70 tahun ya. Telah begitu banyak jasa dan perannya di dalam memajukan perkembangan agama Buddha di Indonesia. Figurnya yang lemah lembut, memiliki wawasan luas, memperlakukan semua orang dengan sikap yang sama, seperti mempunyai pengertian yang sangat besar terhadap Buddha Dharma, ya anak-anak sekalian. Itu. Kemudian yang ketiga itu Ong Ki Jai. Nah, Ong Ki Jai ini adalah orang yang memprakarsai ya lahirnya Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma ya atau PTITD pada tahun 1966, kemudian disusul dengan lahirnya Majelis Rohaniawan Tridharma se-Indonesia di Surabaya dan Majelis Rohaniawan Tridharma di Indonesia di Jakarta yang berasal dari Reksi Penceramah Gabungan Tridharma Indonesia ya. Nah, Ong Ki Jai pada tahun 1917 sampai 1985 itu sebagai tokoh Sankyo. Beliau gigih memperjuangkan keberadaan kelenteng di masa Orde Baru dengan
mendirikan perhimpunan tempat ibadah Tridharma. Ya, jadi kelenteng itu anak-anak sekalian ya, itu yang memperjuangkan adalah Okijai. Nah, tanpa ada beliau, dialah yang begitu kokohnya untuk memperjuangkan, mempertahankan kelenteng yang ada di Indonesia ini. Mungkin kalau tidak ada Okijai yang mempertahankan ini, mungkin kelenteng-kelenteng yang ada di Indonesia ini sudah dihilangkan atau sudah dimusnahkan. Nah, itulah perjuangan untuk mempertahankan itu pun juga akan sangat luar biasa, ya, butuh tenaga, pikiran, kemudian mengorbankan waktu yang sangat luar biasa, ya. Kemudian para tokoh Tridharma yang dipimpin oleh Okijai dengan gigih berjuang pada 28 Juni 1967 Pangdam 8 Brawijaya di Surabaya mengeluarkan SK Kap 26 6 1967 yang isinya menetapkan mengganti istilah kelenteng menjadi tempat ibadah Tridharma. Ya, ingat ya anak-anak sekalian, kelenteng itu menjadi tempat ibadah Tridharma. Semenjak saat itu semua kelenteng yang menjadi anggota dari perhimpunan tempat ibadah Tridharma telah berubah nama menjadi tempat ibadah Tridharma atau disebut dengan TITD. Ya, itu. Anak-anak sekalian, nah mungkin hanya itu ya yang Ibu bisa sampaikan. Jadi dari toko-toko itu kita bisa mengambil apa yang menjadi pejuang-pejuang dari tokoh-tokoh perkembangan agama Buddha di Indonesia, ya, itu. Nah, ini kita renungkan ya. Ini kita renungkan perjuangan para tokoh perkembangan agama Buddha patut diteladani oleh semua umat Buddha. Aku sebagai pelajar Buddhis harus meneruskan perjuangan mereka. Aku berjanji akan menjadi pelajar Buddhis yang melintan yang kelak menjadi pemimpin handal dalam meneruskan jejak para pejuang Dharma. Jadi ya anak-anak sekalian, dari renungan ini kita tekad bahwa agama Buddha itu kita harus tetap kuatkan, Buddha Dharma akan kita lestarikan, kita akan pertahankan sehingga Buddha Dharma tetap jaya. Sadu, 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 ya. Nah, mungkin hanya itu anak-anak sekalian yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Nanti sebagai tugasnya ya, kalian merangkum materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Apa inti-intinya yang Ibu sampaikan tadi? Kalau kurang jelas, nanti kalian bisa baca di buku itu ya, di buku online atau di buku yang ada ya. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya atau minggu yang akan datang nanti Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita pelajari hari tadi semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa merenungkan betapa pentingnya pejuang-pejuang atau mempertahankan pejuang-pejuang Buddha Dharma, ya. Marilah kita tutup materi kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdiam sejenak dengan berdoa di dalam hati. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi Ibu. Ibu sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan.
dan saya mohon ampun jika ada kekeliruan. Terima kasih.